Sini juga pakai Runox serem. Nah, itu dia. Mau digeser ke gold lane juga bisa. APC ya. Iya. Harit gold lane. Sering digunakan juga sepertinya dari seorang Betul, karena di Shell. scene kompetitif sebenarnya APC atau ability power carry itu laku banget loh gitu, Iya. untuk di something. Kayak kemarin Cecilion di tangan Miro gitu udah mulai bermunculan lagi. Jadi kita akan lihat sekarang, tapi ternyata Brody terlebih dahulu yang bakal disecure oleh Big Hero Era. Ya nggak beda jauh sama Leslie, jauh-jauh juga kalau mau dijangkau, apalagi dengan adanya turn apart memories. Meskipun Brody-nya tumbang, damage-nya bakalan tetap masuk juga Betul. ke siapapun itu targetnya. Belum lagi dia masih punya corrosive strike ya untuk bisa menghentikan Karisla ataupun si Fredrin. Tapi kita bakal melihat lagi dua hero terakhir nih. Harusnya hero Damatuku semangatin Kolius, tapi cluenya dulu kok. Ini dari siapa nih? Cluenya apa? Cluenya Emang ada clue apa? baru lagi kok? Ada satu ya sih yang masih belum diumumin. Cuman nggak mungkin disebarin di sini dong. Kan clue Bahaya doang. dong. Devin jangan mancing dong. Tolong Bisa ini clue mah. doang. kalau Masa setiap season saya nge-cast di WSL muncul langsung jadi gosip ya kan. Ntar muncul lagi di channel-channel media. Jangan ya. Ya kan minta clue doang ya, apa salahnya ya? Iya juga sih. Cuman ya udah, satu hero tebal lagi, kita ganti topik dulu aja biar gak disebutin lagi. Ada Cecilion, ada Kufra. Saya yang deg-degan kalau enggak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ya, palakinnya di threads aja guys. Soalnya sekarang Kalius sama Mimino SL udah mulai aktif di threads Aktif, juga. iya. Ini Cecilion dan juga Kufra yang kali diamankan di sisi mid lane. Wah, ini masuk lagi bakalan berat, terutama untuk hero-hero bikinan era. Sanguine Cloud, nanti ada Betty Pack. Goyang. Oh, iya. Enggak ya. Itu Betty Pack-nya bakal sakit banget. Jadi ya sama-sama bisa nge-burst down lah nantinya dari segi magic powernya. Ada bikinan era. Pilihan terakhir. Agak berani tapi ya mereka ngambil Cecilion ya. Maksudnya dengan adanya Link Angela, Cecilion tuh bisa jadi target yang sangat amat empuk lebih tepat ya. Tapi Harley muncul. Ini juga salah satu hero pick off yang mengerikan. Seperti kita tahu ada juga dapat buff ya dari Space Escape-nya itu sekarang movement speed-nya jadi 60% berkurang selama 4 detik ya. Lama-lama dia bakal berkurang. Tapi pasifnya yang jadi paling penting. Karena sekarang basic attack aja itu bisa naikin attack speed-nya Harley. Jadi dia bisa bikin, biasanya tuh ada Feather of Heaven, Starlium Sight, sama Concentrate Energy. Itu 3 item wajib dari Harley sekarang dan itu bakal sakit banget. Iya, dan yang aku pikirkan di sini adalah Cecilion ini tadi kita udah ngeliat Link Angela udah takut nih Cecilion kenapa-napa, tambah Harley. Betul. Mungkin gak bisa ngapa-ngapain lagi, apalagi kalau misalnya diharas di awal nih stacknya juga nggak bakal terlalu banyak untuk Cecilion. Tapi kita akan lihat lah ya seperti apa permainan mereka di game pertama, apakah ini bakal menjadi satu poin utama untuk teman-teman Tiger Wong atau untuk Piketron Era. Betul, terutama kalau menurut Kolius dia bakal main cepat ya. Tebakan Kolius bakal under 15 menit. But I have information for you guys. Olymtrade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secret of financial markets with Olymtrade and start your epic journey to become a finance legend. Ya, terima kasih untuk Kolius. Saya sudah mengerti banget, mata Nevin udah mata melas gitu. Kolius jangan aku lagi. Informasi yang luar biasa, dan kembali lagi kita akan masuk ke dalam gamenya. Bagaimana dari seorang Ichal nih yang kita perhatikan terlebih dahulu. Last game performance-nya dengan Meliza nggak keculik sama sekali. Damage yang begitu besar, threat damage juga apalagi ya, karena fokus banget ke arah objektif dengan participation 75%. Tapi sekarang dia menggunakan sesosok Beatrix yang sama-sama bisa mainin ke arah range-nya, tapi ketika berhadapan dengan seorang Shell, ini range-nya menurut aku lebih jauh ke arah Brody ya. Dan dari segi damage-nya nanti kita akan bandingkan seperti apa yang bisa lakukan di area early game-nya. Betul. Dan balik lagi nih ya, sebenarnya dengan adanya Harley, mereka ini bakal main cepat banget sih Nevin. Tebakan Kolius bahkan ini di bawah 14 menit harusnya. Kalau mereka berhasil untuk pick off, dikeluarkan terus-terusan dari ketika level 4 nanti diraih sama Harley maupun dari Link-nya itu sendiri, Vival dan juga Jin. Early game-nya berbahaya banget untuk Biathlon Era, tapi tadi untungnya dari seorang Aul udah ngejaga di area semak-semak, jadi upaya yang dilakukan oleh seorang Cini untuk ngeganggu, ngeharas ke area top lane bisa digagalkan. Sekarang Aul pun bakal coba untuk masuk ke area semak yang lain di sekitar area top lane dengan adanya Vivian dan juga seorang Chell. Tapi Vivian dengan adanya Angela di tangannya nggak akan terlalu terlihat agresif ya, berbeda ketika dia nggak bawa hero-hero yang memang barbar kayak kemarin bawa Hilda juga. Dan kita nggak lihat backupan cepat seperti apa yang akan diberikan oleh seorang Vivian. Karena memang Angela tuh kan untuk early game ya, sampai di level 4 mainnya tuh memang counter setup kan. Kalau memang ada lawan yang agresif, dia bakal pakai papat on a string, love wave, itu bakal mencoba untuk menghambat pergerakan lawan gitu. Yang ada malah lawan itu bisa di take down gitu.
Dan memang ini lihat ya, movement dari mid lanernya udah mereka ada di bottom lane semua. Mereka sama-sama mau cari level 4 sebelum turtle lane pertama hadir di lane of down. Dan ini dia turtle camp presented by All In Trade. Nah, turtle sudah mulai muncul, setup juga sudah mulai dilakukan oleh para pemain di Veteran Era, terutama Bumi Eko. Dia akan berperan sebagai hero yang bisa memberikan zoning out ke arah para pemain dari Tiger Wall Siren. Sedangkan untuk kedua belah jungle sebenarnya masih dalam posisi yang cukup jauh. Dengan adanya turtle mungkin masih akan ditahan terlebih dahulu. Tapi masih ada wave minion juga yang harus mereka atur nantinya. Kita akan tunggu sementara Peachy harus kembali terlebih dahulu juga. Minim banget mana untuk seorang Cecilian di awal game. Jadi ya mau nggak mau ini clearing wave cepat juga bisa dilakukan jadinya oleh seorang Chini. Kenapa Peachy-nya, Nisai-nya nggak mau coba kontes turtle ya? Padahal Red Dream tuh hero yang kuat banget di early game untuk kontes. Dan ini dia nih, udah mulai datang Retribution-nya. Baru dihilang, panjang umur. Tempest of Blade digunakan langsung juga Heartguard masuk ke tubuh dari seorang Vival. First Blood masih didapatkan karena Now ditumbangkan. Ya, First Blood by Hollow Art terjadi, tapi kali ini ada yang tertangkap lagi di bagian belakang Owl. Water Play Chini bahkan langsung bisa dieksekusi dengan hanya satu bad impact terakhir. Tapi mereka juga cukup terhambat ketika melakukan jalan pulangnya. It's okay, Vivian dan juga Bumi Eko nggak punya damage yang terlalu besar juga di area early game. Setidaknya ada pertukaran yang dilakukan dan lagi-lagi what a nice play untuk Nisoi dan juga Owl. Perebutan ke arah turtle yang benar-benar luar biasa. Dan Chell, kita bakal melihat juga dari segi last game performance-nya membandingkan dengan seorang Ichal ya tadi. Bagaimana sekarang 4111 dengan adanya seorang Cloud. Damage-nya wah sampai 105.000. Ya, 105.000. Banyak banget. Tipe participation-nya tapi sama ya, 75% dari seorang Chell itu sendiri. Jadi ini pertarungan dua gold laner yang sama-sama tajam kalau menurut Odious. Dan ini dia, Vival udah mulai masuk ke bawah. Seorang diri dari Now Deadly Magic juga udah dilepasin, Poker Trick dilepaskan, meleduk, ternyata Now masih survive. Masih bisa selamat, padahal udah ada 3 pemain, satu ya nggak terlalu rugi juga ya. Buah semangka, buah kedondong, ayo Era kalahkan Tiger Wong. Pak Mamat bawa lilin, semangat kan Devin. Waduh. Pak Mamat makan tilusnya mana? Semangat Kolius, gitu dong. Parah banget ini emang ya. Netizen. Dicolong lagi dong. Orange buff-nya diambil sama Nisoi. Oh my god, ini pergerakan yang sebenarnya keuntungan lumayan cukup besar bagi Tiger Wong Siren. Cuma memang leading-nya belum terlalu banyak aja. Wah, ini sih udah mulai berasa sih seharusnya. Meskipun dari Beginner Era masih bisa menyamakan dari segi gold yang mereka miliki ya. Karena tadi Naonya juga udah diharus habis-habisan. Platingan gold di bagian bottom lane udah mulai didapatkan. Tapi untuk perebutan objektif besarnya kayak terutama kasih si junglernya, Nisai ngedapetin banyak banget atribut pada akhirnya. Iya, Aul masih belum ketahuan. Masih bersembunyi dengan cukup baik di area rumputan. Tapi, lihat Render Sapati. Karena dia tahu ya, Cini ada di sana. Turtle Camp, presented by All In Trade. Kali ini Nisoi yang memulai turtle-nya duluan. Tapi sepertinya memang pergerakan dari Veteran Era. Mereka mau coba untuk haras gold laner-nya nih. Karena kayak mau ditukar, ya udah ambil aja turtle-nya. Nanti mereka bakal coba untuk pick off gold laner. Dan covernya juga udah standby Nevin, udah siap untuk ke cover. Ya ini dia, kita akan tunggu seperti apa pembalasannya karena sekarang nih saya dapetin turtle-nya dan ini bakal langsung menjadi sebuah inisiasi. Heartguard bakal coba untuk masuk, Tempest of Blade dibuka dari Ichal bakal menjadi target, tapi ternyata Vival nggak kuat lagi untuk bisa memberikan inisiasi yang lebih banyak. Bahkan Nisoi cukup menahan tadi, yang pada akhirnya dari seorang Vival harus lebih sabar lagi. Begitu juga untuk seorang Vivian yang kali ini nggak bisa berbuat banyak dengan Angelanya. Tapi untuk seorang Chini, dia udah megang sebuah Genius One, jadi harus nantinya kartu-kartu yang dilemparkan oleh seorang Harley ini bisa memberikan pengingan damage yang lebih terasa lagi. Apalagi dia punya burst damage yang besar juga. Dan lagi-lagi tabrakan dari seorang Owlnya terjadi lagi. Chow bakal menjadi target utama. Nisoi udah mulai hadir juga. Dan ini dia teleport memories, tapi Vivian pada akhirnya harus tumbang juga. Waduh. Ini sebenarnya early game yang lumayan cukup buruk loh bagi Beginner Era. Karena dua hero mereka adalah hero snowballing ya, Harley sama Link. Linknya bisa dapetin 1 point kill, tapi Chini memang belum sukses untuk mengeksekusi siapapun nih. Dari segi Tiger Wong Siren, bahkan Ichal lumayan cukup bebas kali ini untuk mendapatkan outer top turret. Dan terjadi pergerakan yang bisa dibilang belum disiplin dari teman-teman Beginner Era. Yang pertama, turtle pertama tuh nggak mau di zoning out tadi. Padahal dari Nisoi masih nggak kelihatan di map. Yang kedua juga gitu, mereka mencoba pick off atas, tapi Owl itu juga nggak kelihatan di map. Dan ini dia, langsung dihajar dengan Titan Rage. Masih ada Heartguard, Chell-nya, tapi mencoba untuk membalikan keadaan di mana langsung hajar dengan Deadly Magic dan Poker Trick. Ichal dipastikan tumbang. Ya, satu pertukaran yang akhirnya bisa terjadi, bahkan dari seorang Owl pun sudah terkena damage yang masuk. Dan damage terakhirnya sayang sekali belum bisa menumbangkan Owl. Tapi setidaknya ini bisa dimanfaatkan oleh Beginner Era untuk setidaknya dapetin satu outer turret di area top lane. Gold
masih diunggulkan oleh Bigetron Era ya somehow setelah banyak banget perebutan yang terjadi yang bahkan menurut aku diungguli banget sama Tiger Wong Siren dari segi pressure-nya, dari segi Owl terutama yang selalu bisa ngedapetin momentum. Berarti mereka ini bermain dengan objektifnya cukup baik ya, Nevin ya. Dimana oke kita nggak dapat pick off, tapi kita bisa aja untuk dapat tipu-tipu di goldnya nih gitu kan. Pelan-pelan kita nabungin, apalagi sekarang Turtle Camp presented by Oblin Craft juga menandakan bahwa Turtle yang ketiga sudah mulai muncul di line of down. Dan apakah memang Ling ini bakal coba untuk ini loh, mau pick off lagi? Atau mereka mau kontes di Turtle? Wah, ini turtle yang cukup penting sih menurut aku ya. Untuk turtle yang ketiga impact-nya akan jauh lebih terasa lagi nantinya. Dan bisa banget dikontes oleh seorang Vival dari segi retribution. Tapi kita masih belum melihat adanya sebuah inisiasi yang mau dilakukan oleh kedua belah tim untuk melakukan setup di sekitar area turtle. Cuma ini bahayanya di sini adalah Owl ya, yang lagi-lagi menjadi satu kejutan untuk para pemain dari Bigetron Era sedari tadi memberikan efek stopping ke arah seorang Chell dan juga ke arah pemain lainnya. Nah ini dia Dreamline, Bumi Eko bersama seorang Nisoy mencoba untuk menghadapi satu sama lain, memberikan damage yang cukup terasa juga. Tapi Vival juga udah mulai hadir kali ini dengan hard guard-nya yang akan segera masuk ketemu dari seorang Vival. Tapi damage dari seorang Owl-nya lagi-lagi mendapatkan ke arah Vival, tapi Vival tetap mendapatkan ke arah turtle-nya juga. Satu pergerakan yang luar biasa meskipun pada akhirnya kita melihat juga bagaimana permainan dari seorang Cininya bisa memulangkan Ichal. Vival bisa selamat dan penalty zone dari seorang Nao bisa dihindarkan. Itu flashing semua sih, flicker, pinch poise ya kan itu langsung dipakai. Nao tuh datangnya udah tepat sasaran. Target dia juga tadi sebenarnya bisa connect banyak. Cuma karena memang masih banyak escape ability dari teman-teman Bigetron Era, dia masih berhasil kabur. Dan seperti yang sudah Kolius juga ya, tadi Peachy itu mencoba untuk ditargetkan sama teman-teman dari Bigetron Era. Cuman memang sayang damage outputnya kurang untuk bikin Deadly Magic-nya itu meledak dengan damage yang begitu maksimal. Ini sih sengit banget ya jadinya untuk Bigetron Era, apalagi satu kejutan yang mereka berikan membuat akhirnya keuntungan ada di tangan mereka lagi. Bahkan bisa dibilang lebih jauh ya dibandingkan turtle-turtle sebelumnya yang diikhlaskan bagi teman-teman Tiger Wong Siren. Sekarang dengan adanya pergeseran Chell dan juga Ichal ya, duo Chell ini menuju ke bagian bottom lane, ini akan ngebuat Owl juga ngikut ke area bottom lane. Tapi apakah dari sana bisa ngedapetin sebuah eliminasinya yang dimana sudah bermulai dari segi damage atau lompat memori seperti akan segera sudah dibuka maksudnya. Dan Fumi Eko yang baru saja hadir ke bagian bottom lane pun nggak bisa berbuat terlalu banyak. Ada 3 pemain terlalu banyak dari segi kuantitas untuk Tiger Wong Siren, ngebuat Bigetron Era pada akhirnya harus cari objektif yang lain. Jadi sambil nunggu pelan-pelan lagi ya pertukarannya. Karena memang gold difference juga gak jauh sih. Jadi dari Tiger Wong Siren masih possible aja, terutama kalau dia narik late game. Ingat, Cecilion di late game bakal semengerikan apa. Kemarin juga kita udah ngeliat kan, satu selepetan Cecilion bisa cun Lord. Nah, apakah memang bakal terjadi lagi? Apalagi kalau udah late game ya, jadi kita tunggu juga. Jadi seorang Vival masih selalu ditemani juga dengan adanya hard guard dari Vivian. Tapi sekarang untuk area bottom lane-nya lagi Owl mendapatkan satu pemain yang on point. Chell mau nggak mau harus nge-trigger sebuah flicker. Setidaknya masih bisa selamat, tapi Nao yang sepertinya nggak akan bisa selamat kali ini dengan adanya penyerangan dari 3 pemain sekaligus. Bahkan dengan adanya damage dari seorang Chini, hilang sudah, dan kill-nya di tangan Vivian. Agak sayang ya tadi late response banget untuk follow up-nya. Padahal bakal connect, bakal lebih sakit banget dan bisa aja menumbangkan. Tapi ini dia, Outer Minotaur menjadi target utama mereka. Nisoy yang mencoba untuk ditunggangi ya kali ini oleh Fumi Eko, dan berhasil untuk di take down dari si jungler. Dan lihat betapa sakitnya selepetan bad impact. Vivian langsung setengah darah sekali dia aja. Setengah darah langsung hilang. Apalagi untuk hero-hero Vivian dan juga Cini yang nggak bawa hero terlalu tanky ya di game kali ini. Jadi impactnya bakal lebih terasa lagi. Chell pun udah ngedapetin apa yang dari tadi dia harapkan, itu satu turret di bagian bottom lane. Dan Bigetron Era seperti biasa, mereka bisa menguasai early game mereka dengan sangat amat baik. Bahkan Lordnya sekarang nggak bisa diadu sama sekali. Tiger Wong Siren mau nggak mau harus mengikhlaskan hal tersebut. Lord Slade play Halo App untuk Bigetron Era. Satu Athena Shield sudah ada di tangan dari seorang Fumi Eko, dan ini pastinya respect ke arah Cecilion di tangan seorang Peachy. Dan lagi-lagi ada semangat lagi. Iya, ini ya dari TW Bosque pasti Peachy semangat terus. Jangan lupa recall buat nge-heal biar bisa ngalahin yang mustahil. Wow. Kritis sekali kata-katanya ya. Iya, berima ya belakangnya. Jangan lupa recall buat nge-heal biar buat ngalahin yang mustahil. Berarti ini dari C lagi harusnya ya? Dari C lagi. Iya, Cipi ngaku ya Cipi. Gak tahu siapa ya. Penggemar Peachy juga ya, karena dari tadi hashtagnya ke arah Peachy. Jadi semangat Peachy. Pertama kalinya juga dia di regular season akhirnya diturunkan. Jadi diharapkan juga bisa memberikan impact yang besar dengan adanya Cecilion, apalagi dengan bad impact-nya. Lordnya akan segera masuk dari area top lane sekarang dengan beberapa wave minionnya, tapi Tiger Wong Siren sepertinya nggak bisa berbuat banyak juga. Akhirnya ada nama nih. Semangat Ichal dari Pratams. Nah,
semangat Ichel. Mm-mm. Cie Pratams. Ayo mana lagi nih dari fans-fansnya yang lain, kita tunggu nanti pesannya, kita bakal bacain semuanya teman-teman ya. Tapi lihat di bottom lane, Tempest of Blade dikeprek tuh pakai penalty zone, masih bisa digocek juga sama Nao dengan adanya flicker. Masih bisa langsung di follow up dengan adanya Revenge, masih diajar juga dan Cell-nya pun langsung tumbang begitu saja. Bumi Eko menggunakan split langsung menunggangi ke arah Aul, tapi sepertinya tidak ada follow up damage di mana Peachy-nya juga berhasil ditumbangkan oleh seorang Genie. Tapi Aul loncat ke belakang, Bumi Eko dalam bahayakah? Ternyata tidak, masih bisa survive, langsung bubar gerak jalan. Waduh, Cell ditukar dengan adanya seorang Peachy ya. Sama-sama melakukan pertukaran, tapi jadinya Lord yang diamankan oleh Bigeton Era tadi bisa diminimalisir lagi kerugiannya. Meski udah 3 inner turret harus hilang, tapi setidaknya base turret mereka masih aman, damai, sentosa juga. Di menit yang ke-12 si Halberd di tangan dari seorang Vival. Kali ini bakal ngeridus untuk seorang Nao, terutama yang memang dari awal ini ditargetin banget kalau diperhatiin rotasinya selalu ke area seorang Nao. Apalagi ditambahkan dengan adanya Corrosion Sight, ada Berserker dan juga Endless Battle sebagai pelengkap damage dari seorang Vival. Dan kalau dilihat dari Chidi juga ini damage-nya sebenarnya udah outputnya udah gede ya, Nevin ya. Jadi dari Peachy mungkin dia bisa respect ke arah Winter Trench nantinya, ataupun Ichel juga nanti dia bisa harus menjaga jarak, let's say, atau build Winter juga untuk bisa menghindari damage dari Deadly Magic ketika meledak. Karena biasanya ketika dilempar tuh bakal langsung ditusuk, tapi Nevin punya informasi guys. Yes, Olim Trade is the international partner of OSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with Olim Trade and start your epic journey to become a financial legend. Olim Trade is a foreign broker licensed by VSFC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yap. Go conquer the market guys by scanning the barcode. But ya, ini adalah permainan kesabaran sebenarnya bagi teman-teman dari Tiger Wong Siren. Gold difference sudah 6.000 di menit 13. Sebenarnya dia tidak terlalu jauh. Mereka bisa dapetin fight back kayak minimal 3 hero winning condition ya. Kalau mereka bisa menghajar ke arah Vival, Cell ataupun Chini, itu mereka bisa langsung balikin goldnya dan bisa langsung nge-lead gamenya. Problemsnya adalah yang kayak tadi Kolus bilang, mereka ini gak ada hero tangkap banget. Karena Kufra kan juga skillnya itu skill shot ya, bukan single target lock. Dimana bisa langsung menghentikan ke arah Chini maupun Vival. Chini bisa aja langsung balik lagi ke topinya. Vival juga bisa langsung immune menggunakan Tempest of Blade. That's the problem sih. Nah, apalagi sekarang juga dengan adanya 3 pemain dari Tiger Wong Siren, mereka bakal coba untuk nangkap ke arah seorang Vival, tapi terlalu lama ngebuat Vival bisa clearing wave cepat. Dia bawa hard guard juga ya dari seorang Vival yang ngebuat akhirnya Tiger Wong Siren nggak berani untuk maju lebih jauh lagi. Sedangkan di sisi lain, Bigeton Era tuh udah ready untuk mendapatkan ke arah Lordnya tanpa adanya gangguan sama sekali juga, karena Tiger Wong Siren mengharapkan, berekspektasi untuk dapat pertukaran di area bottom lane. Dan Lord Slain by Halu App langsung didapetin ya untuk Lord yang pertama di tangan Bigetron Era. So mereka bakal mencoba untuk ngambil base turretnya nih, karena kan memang dari Tiger Wong Siren saat ini hanya tersisa base turret semua ya, di antara top, middle dan juga bottom. Tapi ingat, mereka punya Cecilion. That's why ini menjadi tugas dari Bumi Eko sebenarnya dan juga Chini untuk bisa ngusir Cecilionnya di lini belakang. Dan kalau untuk tugas Vival sih sebenarnya dia juga bisa fokus ke arah Ichel, karena sebenarnya high ground defensive itu kuat banget dari teman-teman Tiger Wong Siren. Dia punya Bannet's Rage dari Ichel ataupun Back Impact dari Peachy. Betul, kalau ngomongin badan mereka punya Nao juga nantinya dengan penalty zone, jadi siapapun yang masuk bisa langsung dihindarkan juga pergerakannya. Tapi kita bakal lihat Lordnya udah mulai menghantam masuk, ditambah lagi para pemain dari Bigeton Era yang juga udah mulai ready untuk mendapatkan satu base turret setidaknya. Dan Chininya lihat udah mulai masuk ke bagian belakang, tapi bisa digagalkan karena Ichel pun selalu ready untuk mengamankan Peachy-nya supaya nggak kena adanya damage yang terlalu banyak. Vival juga gagal untuk dapetin satu base turret di bagian bottom lane, hanya bisa dibilang menguras ya perlahan, tapi pasti terutama yang ada di sisi mid lane. Defensive high ground-nya masih kuat banget dari Tiger Wong Siren, masih belum bisa ditembus. Betul. Karena dari Tiger Wong Siren mungkin bakal menunggu kayak ada nggak ya momentum di mana Bigetron Era ini kecepatan masuknya gitu, atau mereka mencoba untuk inisiasi yang bisa dibilang ternyata tilting gitu. Itu yang bakal bisa dimanfaatkan sama Tiger Wong Siren saat ini. Mengingat hero-hero mereka kayak Kufra dan juga siapa namanya Fredrin, itu kan adalah hero yang baik untuk bisa melakukan counter setup seperti penalty zone-nya dari Nao juga. Ya, penalty zone-nya sih bakal ngaruh banget. Efek tahun dari seorang Nisa juga bisa banget ngebantu nantinya. Jadinya menghambat lagi pergerakan Bigeton Era supaya nggak terlalu cepat tentunya dari segi inisiasinya. Vival juga masih ditunggu untuk bisa ngincar ke area backline-nya. Susah banget sih kalau misalnya belum ada base turret yang ditumbangkan. Tapi Vicky udah mega satu Divine Glaive. Ini harusnya kalau misalnya Tiger Wong Siren mau melakukan sebuah kontes meskipun goldnya jauh banget ya. Tapi dengan item-item yang udah ada di tangan dari seorang Peachy, karena dia lebih ngandelin ke arah stacknya, mungkin dia bisa ya dapetin 1 atau 2 pemain dari Bigetron Era.
tinggal tunggu momentumnya ya gitu. Tinggal tunggu aja. Betul, karena sebenarnya semakin kelihatan kayak yang tadi Kodus bilang, Winter Truncheon tuh biasa aja di build sama Peachy ataupun Immortal Shield ya dari Ichel. Itu yang bakal ngebuat at least Cini bakal mencoba untuk kayak all out burst gitu loh, untuk Deadly Magic, Poker Trick ke arah satu hero, dan ketika hero tersebut nggak tumbang, otomatis Cini kehilangan resource-nya. Walaupun cooldownnya lumayan cukup cepat, tapi at least itu bisa langsung membuat Tiger Wong Siren kayak dapat clue gitu, kayak udah kita balikin aja momennya gitu. Iya, Karena udah benar. keluar semua. Benar-benar. Jadi harus memperhitungkan juga setiap resource yang dikeluarkan. Masuki karena menit yang ke-17 sudah mulai sembunyi-sembunyi, karena kalau udah masuk ke arah late game ya target mereka sebenarnya menuju ke arah Lord doang, atau ya cari mistake-mistake yang bakal dilakukan oleh salah satu tim. Dan karena Lordnya memang udah akan muncul, Lord yang presented by All Infinite sudah hadir di sana, ini ngebuat dari Tiger Wong Siren harus melakukan sesuatu. Entah itu pertukaran ke arah wave minion yang mereka jalani supaya dapetin inner turret kah, atau mereka bisa melakukan kontes. Kalaupun nggak kontes ke arah Lord, minimal dapetin eliminasi. Ya, tapi ini kalau ada muncul satu aja di bottom lane, lihat nih ya. Mereka mau coba ngebait, sayangnya Fredrina keluar dari rumput, itu yang membuat Vival nggak jadi mau ngincer ke arah Ichel. Makanya Vival, oke kita udah lihat ya junglernya di bawah, marksman-nya di bawah, kita pasti dapetin free roll, baru mereka nanti ngerapiin lane-nya lagi. Kalau tiket tadi mau pancingan, karena Vivalnya kan nggak kelihatan di map ya. Iya. Jadi kayak mungkin Ichelnya jadi bait, terus mereka coba culik Vival gitu. Ternyata enggak. Nah, ternyata tidak berhasil untuk kali ini. Vivalnya malah join ke area Lordnya. Dan sekarang satu inner turret yang menjadi pertukaran dengan adanya Lord yang diamankan oleh Bigetron Era. Tapi tetap untuk base turret ini masih menjadi target utama. Apalagi untuk Lordnya bakal muncul dari sisi mid lane, jadi bakalan lebih cepat juga. Manajemen wave ini di area top lane dan juga bottom lane harus segera dilakukan oleh seorang Vival. Dan juga di area top lane ada Fumi Echo yang sudah ready juga. Tinggal menunggu bagaimana Lambada momentum dari Tiger Wong Siren. Dulunya maju mundur pakai slam. Kalau kayak Sansin kalau Lambada kan. Ini glue sekarang. Agak lebih gemoy ya. Ya, tapi memang harusnya mereka berhasil untuk dapetin base middle turret sih. Karena kan Lordnya udah enhance juga kan, udah menit segini, jadi kayak bisa sekali charge. Tuh, base turretnya nanti jebol habis ini. Dan mereka juga dapetin base bottom turret. Sedangkan itu Nao tiba-tiba tumbang, nggak kelihatan. Mohon maaf teman-teman, karena lihat Fumi Echo-nya juga mencoba untuk masuk. Dan damage dari Bad Impact-nya udah lumayan cukup sakit. Masih ada Hard Guard mengincar ke lini belakang, tapi flicker dari seorang Peachy yang membuat dari seorang Vival langsung hilang begitu saja. Nibiru's Passion mencoba untuk menghabisi minion yang masuk ke area base-nya. Tapi Lord-nya masih survive, masih cukup tebal. Base-nya langsung dihancurkan. Dan Bigetron Era mengambil kemenangan di game yang pertama. Yes, setelah melalui game yang cukup panjang, akhirnya